Minggu 28 Juni 2026. Khotbah hari ini saya beri judul Suara di Padang Gurun. Nah, kita langsung aja ke Lukas, Bapak Ibu Saudara. Lukas 1 ayat yang ke-13. Lukas 1, 13 sampai 17, Bapak Ibu Saudara, dan beginilah firman Tuhan. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. Engkau telah bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang berdurhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sebagian besar Bapak Ibu Saudara pasti sudah mengenali arah dan cerita siapa yang akan saya bawa hari ini. Ya, Yohanes, si Anes. Nah, panggilannya Anes. Yohanes yang juga sangat dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Sebelum kita bicara tentang apa yang Yohanes lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya satu hal dulu. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa seolah-olah hidupmu itu tidak punya arah? Pernah? Pernahkah kamu duduk dan bertanya-tanya, oh Tuhan, sebenarnya aku ini untuk apa sih ada di dunia ini? Pernah bertanya-tanya seperti itu? Saya rasa hampir semua orang pernah ada di titik itu, gitu, di posisi itu, betul? Nah, tapi perhatikan ini, Yohanes tidak pernah mengajukan pertanyaan itu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena bahkan sebelum lahir pun jawabannya udah ada. Malaikat tidak datang kepada Yohanes dewasa dan berkata, hei Yohanes, aku punya tugas untuk kamu. Tapi malaikat datang kepada ayahnya, Om Zek, ya, Zakaria, Uncle Zek. Bahkan sebelum Yohanes lahir. Artinya apa? Panggilan Yohanes bukan sesuatu yang dia cari. Panggilan itu adalah sesuatu yang bahkan sebelum dia ada sudah ada. Nah, ini sesuatu yang harus kita pahami baik-baik sebelum kita lebih dalam hari ini. Tuhan tidak pernah panik soal tujuan hidupmu. Walaupun kamu yang sering panik. Tapi Tuhan tidak. Ya. Sebelum kamu lahir, Tuhan sudah punya maksud. Yang percaya katakan amin. Sebelum kamu bisa berbicara bahkan, Tuhan sudah menulis nama panggilanmu. Lihat ayat 76 dan 79 Bapak Ibu Saudara di ayat ini. Di pasal ini. Ayahnya si Zakaria. Siapa? Juga bernubuat tentang Yohanes. Dengarkan ini. Dan engkaulah, hai anakku, akan disebut nabi
Tuhan yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasar pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat belas kasihan dari Tuhan kita. Dan dengan mana ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, di dalam ayat ini ada dua kata kunci yang penting. Dikatakan mempersiapkan jalan. Nah, itu pekerjaan Yohanes. Tapi bukan bicara tentang berkuasa, bukan bicara tentang terkenal, bukan juga bicara supaya kehidupan yang akan diakui banyak orang, tapi mempersiapkan jalan. Dan inilah yang kemudian Yohanes sendiri, Bapak Ibu Saudara, katakan tentang dirinya sendiri. Di Yohanes 1 ayat 23 dia ngomong ini, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan kitab suci Yesaya. Dia ngomong itu sendiri di Yohanes 1. Perhatikan cara Yohanes mendefinisikan dirinya. Dia tidak bilang akulah Yohanes putra Zakaria. Dia tidak bilang akulah pria yang sudah berpuasa 40 hari. Dia tidak bilang akulah pemimpin kebangunan rohani terbesar di Israel. Dia kan punya pengikutnya luar biasa tuh. KKR-nya di mana-mana dia. Tapi dia bilang akulah suara. Bukan nama, bukan gelar, bukan jabatan. Dia bilang akulah suara. Nah, catat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yohanes tidak pernah menjadikan dirinya pusat perhatian. Yang menjadi pusat perhatian adalah pesan yang dia bawa. Dia menjadikan pesannya sebagai pusat dan yang utama menjadi perhatian. Dan hari ini Tuhan masih memanggil orang-orang percaya untuk menjadi suara. Katakan suara. Bukan untuk terkenal dan juga bukan untuk dihormati. Tetapi suara yang mempersiapkan jalan Tuhan. Dan ada di tengah-tengah generasi kita. Jadi sesuatu yang perlu diingat di awal ini Bapak Ibu Saudara, panggilan Yohanes adalah menjadi suara. Suara yang membawa pesan dari Tuhan untuk orang lain. Pertanyaannya, jadi kira-kira apa pesannya? Kalau pesannya jadi sesuatu yang utama, pesan yang dibawa oleh Yohanes ini apa? Kita mau lihat, kita ke Matius 3. Matius 3, saya akan di ayat pertama Bapak Ibu Saudara. Lihat hal ini. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, apa beritanya? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bukan dekat lagi. Dekat. Beda. Sudah banget itu. Nah, Bapak Ibu Saudara coba bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara kamu diberi mikrofon. Nah, mikrofon dan satu kesempatan untuk berkhotbah kepada seluruh bangsa. Kira-kira apa yang akan kamu katakan hari ini? Pesan apa yang akan kamu ngomong ke orang hari ini? Bayangkan hal itu. Mungkin banyak dari kita akan aku akan ngomong tentang kasih. Soal berkat untuk percaya dalam Tuhan. Soal terobosan hidup kekristenan. Soal rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Tapi Yohanes, dia bicara tentang
pertobatan. Satu kata, satu seruan aja, satu isinya, bertobatlah. Ini menarik sekali. Tuhan bisa saja mengutus Yohanes untuk berkhotbah soal banyak hal. Tapi isi khotbahnya itu aja. Ya. Tapi Tuhan memilih satu berita. Dan berita itu adalah apa? Pertobatan. Pertanyaannya kan kenapa? Kenapa pertobatan? Disebutkan di ayat ini. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Karena kalau sudah dekat kerajaan Tuhan sudah dekat, si raja udah mau lewat. Kalau kerajaan Tuhan sudah dekat, si raja hendak datang. Kalau kerajaan Tuhan sudah dekat, jalan harus dipersiapkan. Karena rajanya mau lewat. Karena rajanya mau masuk. Disitulah kenapa dia akhirnya dipanggil untuk mempersiapkan jalan. Jalan hati manusia yang harus dipersiapkan. Markus mencatat hal ini di Markus 1 ayat 4 juga. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun disebutkan. Dan memberitakan baptisan taubat. Bahasa terjemahan sehari-hari. Baptisan pertobatan. Untuk pengampunan dosa. Lukas 3 ayat 3. Di bagian akhir juga dia bilang. Dan ia pergi ke seluruh daerah Yordan. Dan memberitakan baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Tidak ada variasi, tidak ada kreativitasan dalam topik. Cuma pertobatan. Kita lihat di Kisah Rasul Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 13 ayat 24. Nah di sini Paulus ketika menceritakan tentang pelayanan Yohanes, dia menekankan sesuatu. Dia berkata, sebelum Yesus datang, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dia memberi informasi sedikit dan kesaksian tentang Yohanes sendiri. Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa memang pertobatan itu bukan pesan yang populer. Ini pesan yang dulu tidak populer dan sekarang juga tidak populer. Termasuk pesan yang paling jarang dikhotbahkan. Tidak ada satupun orang yang suka diingatkan bahwa, hey, ada sesuatu yang perlu diubah tuh. Siapa yang suka di sini? Siapa yang suka dikoreksi terus? Tidak ada orang yang senang untuk, arahmu itu salah. Tapi itulah yang Yohanes lakukan. Bahkan mengorbankan kepalanya. Dengan berani. Tanpa permintaan maaf lagi. Maaf ya, aku cuma mau ngomong. Jalanmu salah. Gitu. Karena dia tahu satu hal yang penting. Bahwa pertobatan itu bukan hukuman. Pertobatan itu bukan sesuatu yang negatif Bapak Ibu Saudara. Karena pertobatan adalah jalan keluar. Pintu masuk dan suatu permulaan. Pertobatan adalah cara Tuhan untuk berkata, aku mau datang, siapin tempat untuk aku. Ada yang perlu disiapkan. Sampai ke titik akhirnya kalau kita tahu berapa, oh Tuhan mau datang, ada yang perlu disiapin. Pertanyaannya, kenapa kok pertobatan? Apa hubungannya benar-benar pertobatan dengan kedatangan Tuhan? Kita ke Yesaya 40 Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 yang saya percaya ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Pastikan ada Yesaya 40 di situ. Ayat 3, saya mulai dari ayat 3 Bapak Ibu Saudara.
Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Buatlah rata jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi datar dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi rata. Nah, kalau untuk informasi aja Bapak Ibu Saudara, di Lukas itu juga mengutip ayat ini ketika dia memperkenalkan tentang Yohanes di Lukas 3. Tapi gambaran yang kadang dilewatkan kita saat kita membaca ayat ini adalah, tahu nggak, di zaman kuno itu kalau mereka mendengar raja akan datang, orang-orang kerajaan akan datang ke satu daerah, mereka sibuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan jalan-jalan mereka, mempersiapkan rumah-rumah mereka, mempersiapkan daerah-daerah mereka. Jadi bagi mereka, waktu mereka mendengar hal ini, mereka tahu maksudnya. Bahwa ada raja mau datang. Mereka bahkan harus mengirimkan orang-orang dari kerajaan untuk mendahului, supaya tahu apa yang harus dipersiapkan. Sampai sekarang kadang terjadi, kalau presiden mau datang ada dulu utusannya. Aspal jalan jadi bagus gitu kan. Atau listrik langsung nyala. Begitu. Dan itu semenjak zaman dulu. Mereka mengirimkan orang supaya mempersiapkan jalannya. Kalau ada lembah harus ditimbun. Kalau ada gunung yang menghalangi, diratakan. Dipindahkan karena imannya besar. Kalau ada jalan yang bengkok, diluruskan. Tujuannya satu, agar raja lewatnya lebih enak. Agar raja lewatnya dengan lancar. Tahu gak sih, kalau Tuhan melalui Yesaya memakai gambaran ini untuk menggambarkan kedatangan dirinya sendiri sebagai raja. Dia sengaja pakai kata ini sehingga menaruhkan bahwa siapa yang akan datang nanti adalah raja. Dan Yohanes memenuhi gambaran ini bukan secara fisik aja Bapak Ibu Saudara, tetapi secara rohani. Nah, pahami hal ini. Jalan yang dipersiapkan Yohanes itu bukan jalan batu. Makanya Yohanes Pembaptis tidak menjadi tukang jalan waktu di Yerusalem, di Yudea. Dia nggak jadi tukang jalan. Nggak kayak foto ini gitu kan. Ya. Jalan yang dipersiapkan adalah hati manusia. Di Lukas 1 ayat 17 dia ngomong, dan ia akan datang mendahului Tuhan. Dikatakan. Untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat. Dia nyiapin umat. Pertobatan Bapak Ibu Saudara adalah cara hati dipersiapkan untuk kedatangan raja. Mungkin ini juga perlu dicatat. Yohanes tidak mempersiapkan tempat. Yohanes tidak mempersiapkan acara. Dia mempersiapkan umat untuk Tuhan. Dia mempersiapkan komunitas untuk Tuhan. Dia sedang mempersiapkan kemana Tuhan akan datang. Ada umat, ada komunitas, ada tubuh Tuhan kemana Tuhan akan masuk dan berdiam. Jadi kalau Tuhan sedang manggil untuk bertobat, karena Tuhan mau buat kamu tempat tujuannya. Amin. Dan menariknya, pertobatan adalah alat Tuhan yang Tuhan pilih untuk melakukan persiapan bagi seseorang. Bagi hati seseorang. Bagi umatnya. Untuk membentuk umatnya itu pertobatan. Lucu kan, sebenarnya Tuhan bisa banget kan langsung kumpulin aja, ciptain aja umat khusus untuk dia. Tapi dia mau membuat dari keputusan orang itu sendiri. Saya bisa lihat alurnya. Semuanya dimulai dari pertobatan. Pertobatan membuat hati itu menjadi siap Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan datang. Bahkan enggak sebaliknya, ini menariknya. Bukan Tuhan datang dulu baru hati dipersiapkan. Orang harus memilih bertobat dulu baru Tuhan akan datang. Kita tidak bisa mengundang raja masuk ke jalan yang penuh puing-puing. Kita tidak bisa mengundang raja masuk ke jalan yang penuh dengan lubang.
belok-belok, nggak jelas ini tujuannya mana. Atau jalan yang penuh batuan. Perlu ada persiapan, katakan persiapan. Perlu ada perataan, katakan rata. Sesuatu harus dibenahi terlebih dahulu. Dan itulah yang disebut bertobatan. Katakan kanan kirinya bertobat. Jangan Minggu tobat, Senin kumat. Nah, payah. Kamis mumat. Nah, kita mendengar kata pertobatan, barusan Bapak Ibu sayang, kita langsung berpikir, oke, aku harus kerja keras untuk berhenti dari sesuatu. Ya nggak? Kalau kita dengar kata tobat kan itu, langsung, oke, aku harus ubah sesuatu. Oh, oke, aku harus baik dulu berarti. Nah, terus kita pulang dengan beban perubahan. Minggu depan kita nggak akan sama lagi. Terus kita berpikir, kayaknya kadang-kadang terus akhirnya begitu kita berpikir banyak banget hal yang harus diubah terus. I don't know, aku nggak tahu kalau Tuhan kayaknya sayang aku nggak waktu kita gagal untuk berubah. Kita coba berubah pakai diri kita sendiri terus kita ngerasa gagal sendiri. Saya mau luruskan satu hal yang penting hari ini sebelum kita makan siang hari ini. Pertobatan itu tanggung jawab kita. Tapi perubahan itu pekerjaan Tuhan. Amin. Kita ke Yehezkiel 36, Bapak Ibu Saudara. Ayat 25 sampai 27. Di situ dikatakan, aku akan mencurahkan air yang jernih dan kamu akan menjadi tahir. Dan dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Katakan lagi, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan perhatikan siapa yang berbicara di ayat ini. Siapa yang berbicara di ayat ini? Dikatakan, aku akan. Dia ngomong. Aku akan. Aku akan. Tuhan ngomong ini. Tuhan tidak bilang, kamu buat hatimu sendiri menjadi baru aku masuk. Tuhan berkata, hati yang baru akan kuberikan. Ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan menjanjikan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Siapa yang bisa ganti hati di sini? Nyembuhin hati yang luka aja sulit banget kita sendiri. Ini kan mau refreshing dari ujung kulon sampai ujung barat juga. Ujung kulon sampai barat ya bodoh ya. Nggak kemana-mana. Ya kan? Nggak bisa. Lihat Filipi 2 Bapak Ibu Saudara. Paulus merangkum ini begitu luar biasanya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Bagian akhirnya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini gimana sih maksudnya Paulus? Ya kan? Perhatikan dua kalimat yang sepertinya kontradiksi. Karena dia ngomong, kerjakan keselamatanmu, terus dia bilang, oh, karena Tuhanlah yang mengerjakan. Ini sopo saya ngerjakan.
Ya. Ini siapa yang mengerjakannya? Nah, siapa? Kita atau Tuhan? Bukan satu atau yang lain sebenarnya. Keduanya benar-benar di dalam waktu yang bersamaan. Kamu bertanggung jawab untuk meresponi Tuhan yang mengubahkan. Kamu yang bertugas untuk buka pintu dan menyerahkan, Tuhan yang masuk dan membereskan. Paulus juga berkata di ayat lain, dia bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Siapa yang mengubahkan bentuknya? Yang buat pertumbuh? Tuhan. Gusti Yesus juru wilujeng. Amin. Itu bahasa Arab. Itulah keseimbangan yang indah di iman kekristenan kita. Tidak dengan kekuatan kita, tapi juga tidak di dalam diam dan pasif. Di mana kita merespon setiap perubahan dan setiap pertobatan yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita menanam, kita menyiram, Tuhan yang membawa perubahan. Yang memberi pertumbuhan yang benar-benar akan mengubahkan adalah Tuhan. Jadi, jangan datang ke Tuhan dengan kepala penuh dengan rencana perubahan diri sendiri. Kita kan sering gitu. Buat target kita sendiri, ya kan? Perubahan diri sendiri. Dengan semua jadwal dan goal yang langsung kamu buat sendiri. Buka hidupmu, diam sejenak dan lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di season hidupmu. Dan buatlah rencana yang seturut dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jangan buat sendiri. Dan saat kamu bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, responi dengan benar, itu tugas kita. Kalau Tuhan memang sedang mengerjakan kedisiplinan kita soal bangun pagi, fokus di situ sama dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau dia sedang membawa kita kepada perubahan di dalam makanan kita respon itu. Jadi ada perubahan seturut sama perubahan yang Tuhan mau kerjakan. Sadari ada perubahan setelah pertobatan. Tetapi bukan perubahan yang hanya diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Tetapi hasil dari hati yang mau dirubah. Ada orang-orang itu di sini? Dari tangan Tuhan yang mengubahkan di dalam hati yang berserah kepadanya. Perubahan ini penting Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup itu penting. Karena perubahan ini adalah tahap dari persiapan jalan untuk Raja yang OTW. Hanya mereka yang pernah buat jalan bagi Tuhan, itu bisa bantu orang lain juga buat jalan untuk hidupnya. Jadi, mau dipersiapkan jalan Tuhan di hidupmu? Ya. Nah pertanyaannya seperti apa jalan yang dipersiapkan itu? Ada yang mau tahu? Kita balik lagi ke Yesaya 40 Bapak Ibu Saudara. Kita akan berjalan-jalan sedikit. Di ayat 3 saya ulangi. Yesaya 40. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah harus ditutup dan gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita lewati hal ini dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara agak menyelam dikit hari ini. Ayat ini menyebutkan 4 gambaran jalan yang harus dipersiapkan, kondisi yang harus jadi jalannya Tuhan. Ada lembah, ada bukit dan gunung, ada tanah yang berlekuk-lekuk dan padang gurun. Keempat gambaran ini menggambarkan kondisi hati manusia yang harus dirubah menjadi jalan yang rata. Yang perlu disiapkan untuk raja bisa lewat, bisa masuk ke daerah itu. Yang pertama disebutkan di sini adalah apa? Padang gurun, padang belantara. Dia harus diratakan. Padahal kan padang gurun rata ya, ngapain diratakan?
Karena ternyata ini bukan bicara bentuk, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah gambaran dari hati yang kering. Coba bayangkan padang gurun, panas banget. Nggak hanya panas, tapi juga kosong. Tak ada air, dan nggak ada yang jualan aqua di situ. Nggak ada kehidupan. Bahkan tidak ada suara. Kecuali Yohanes mungkin ini. Ada yang hidupnya seperti itu? Atau ada yang pernah melewati masa ini? Secara fisik kelihatan baik-baik aja. Ya, tetap sehat, tetap baik. Tapi di dalamnya kering dan kosong, nyaring bunyinya. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Doa. Ini nggak ada S ya. Doa terasa seperti berbicara kepada tembok. Tidak kemana-mana. Ibadah terasa seperti kebiasaan. Bukan perjumpaan yang menggairahkan kerohanian dan roh. Alkitab terasa teks kuno yang nggak relevan lagi dan kadang membaca tidak dapat apa-apa. Kita lihat Mazmur 63 ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Daud pernah merasakan hal ini dan dia ngomong, "Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering." Ada lagunya tuh. Gimana? Seperti bagaikan tanah kering, ya kan? Tandus, tiada berair. Dia bilang. Bapak Ibu Saudara, hati yang kering dan tandus itu Tuhan mau ubah jadi jalan yang rata. Seorang raja mau datang dan melewati jalan yang tidak kering lagi. Jalan yang tidak panas. Sehingga Bapak Ibu Saudara perlu ada perubahan untuk padang gurun. Agar raja bisa lewat. Bisa masuk pada kerajaannya. Lihat apa yang Yesus katakan di Yohanes 3 ayat 37 sampai 38. Dikatakan barang siapa haus, dia bilang, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dia bilang dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Padang gurun bukan tempat Tuhan menghukum Bapak Ibu Saudara. Amin. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan bisa berbicara dengan jelas untuk Bapak Ibu Saudara sadari bahwa aku harus berubah. Menariknya adalah Yesus tidak mencari orang yang sempurna, ia mencari orang yang mengakui, Tuhan aku haus. Kalau engkau kering, sudah selama ini kamu tidak merasakan apa-apa, sadari Tuhan aku butuh engkau. Aku butuh airmu. Seringkali masalahnya bukan kita kering aja, tapi masalahnya kita berpura-pura nggak kering gitu loh. Padahal pertobatan dimulai dari kejujuran. Bahwa ya, aku butuh Tuhan, aku mau berubah. Tinggal katakan aja, Tuhan, aku butuh Engkau. Ketika hati mulai jujur, jalan mulai terbuka. Dan ketika jalan terbuka, Tuhan sendiri akan membawa air kehidupan itu. Pertobatan bukan membuat kita kuat. Pertobatan membuat kita sadar bahwa kita butuh Tuhan yang menguatkan. Dan ketika kamu mau membawa kekeringan itu kepada Kristus, dialah yang akan mengubahkan padang gurun ini menjadi sumber air kehidupan untuk orang lain. Dikatakan juga di sini Bapak Ibu Saudara di Yesaya 40 juga yang harus diratakan adalah lembah. Kalau tadi kita lihat Yesaya katakan hal ini, lembah. Siapa pernah ke lembah? Lembah itu gelap beneran dan lembab.
dan tersembunyi di bawah. Kadang enggak bahkan diperhitungkan tempatnya. Kalau padang gurun ini berbicara tentang kekeringan, Bapak Ibu Saudara. Lembah ini berbicara tentang orang yang merasa hidupnya di bawah. Ada orang yang datang ke gereja tapi merasa dirinya selalu terlalu jauh dari Tuhan. Ada yang orang yang minder secara fisik, ada orang yang minder secara rohani. Keduanya sama-sama tidak baik. Mereka selalu merasa banyak gagalnya. Merasa terlalu jatuh. Mungkin mulutnya masih memuji Tuhan, tapi hatinya berasa, oh Tuhan, aku nggak layak lagi. Hancur oleh pengkhianatan, remuk oleh kehilangan, ditimpa kekecewaan yang terus bertumpuk-tumpuk, atau kegagalan yang nggak pernah ada, kemenangan yang nggak pernah tercapai. Hati yang seperti ini adalah lembah itu. Ada yang datang ke gereja hari ini dengan hati yang seperti ini. Tersenyum di luar, di dalam ada yang patah. Yesaya 57 ayat 15 yuk kita lihat. Ayat 15, Yesaya 57 dikatakan, beginilah firman yang maha tinggi dan yang mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Catat ini. Tuhan tidak hanya bersemayam di tempat tinggi. Tuhan juga bersemayam bersama orang yang remuk. Dia tidak menunggu kamu sehat dulu baru datang. Dia datang justru ke tempat kamu yang paling hancur. Asal kamu mau bertobat. Matius 11 juga Yesus ngomong, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, butuh pijat, pegel-pegel. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang bebannya berat, yang 30 kilo, 50 kilo. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, Tuhan ngomong. Lembah bukan tanda Tuhan melupakan Bapak Ibu Saudara, ingat hal ini. Lembah adalah undangan Tuhan untuk kamu datang lebih dekat. Keluar dari kedalaman dan kegelapan di mana engkau sembunyi itu. Pertobatan adalah keberanian untuk datang dan keluar dari kedalaman itu. Dengan apa adanya. Catat ini. Tidak ada lembah yang terlalu dalam untuk Tuhan menjangkau kamu. Lembah adalah undangan ini. Tidak ada lembah yang terlalu dalam bahkan untuk kasih Kristus. Gambaran ketiga Bapak Ibu Saudara adalah gunung dan bukit juga harus diratakan di Yesaya tadi. Ya kan? Ini yang paling menantang. Gunung dan bukit, dan yang lain kan kayak ya rendah-rendah gitu ya. Nah, karena agak menantang karena kalau kamu bertanya kepada kebanyakan orang, apakah kamu sombong? Hampir semua akan menjawab, enggak, aku enggak sombong gitu kan. Tapi Alkitab berbicara tentang kesombongan bukan hanya tentang sikap merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi kesombongan juga hati yang lebih percaya kepada diri sendiri daripada kepada Tuhan. Ada si Yakobus, dia ngomong di pasal 4 ayat 6. Di bagian akhir dia bilang, Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Amsal juga mengingatkan di Amsal 16 ayat 18 Bapak Ibu Saudara, kecongkakan mendahului kehancuran. Jelas kesombongan ini selalu disebut beberapa kali. Dan juga tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Yesus sendiri bercerita tentang dua orang yang pergi ke bait Tuhan waktu itu.
untuk berdoa. Satunya Farisi, satunya pemungut cukai. Ingat cerita itu? Ya. Si Farisi berdiri dengan tegak, berdiri dengan pedenya dan berdoa. Oh ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia nunjuk lagi. Si pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan tidak mau mengadahkan mukanya bahkan ke langit dikatakan ini. Tapi menepuk dadanya berkata, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa ini. Kalau teman-teman cerita ini sebenarnya ada di beberapa di kitab Injil Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus ngomong, yang dibenarkan waktu pulang ke rumah adalah si pemungut cukai ini. Ini menunjukkan bahwa ketinggian hati, kesombongan hati bukan sesuatu yang Tuhan mau untuk lewat. Yang bukan sesuatu yang Tuhan mau temui waktu dia mau datang. Dia katakan bahkan di situ, sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Gunung harus diratakan. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena selama gunung itu masih ada, raja nggak iso lewat. Yohanes Pembaptis berkata bahkan, ia harus semakin besar dan aku harus semakin cuilik. Ini hati seseorang yang mempersiapkan jalan. Bukan mencari nama, bukan mencari pengikut, tetapi memberi ruang supaya Kristus semakin besar. Bapak Ibu Saudara, selama hati masih penuh dengan aku, dan aku, tidak ada banyak ruang bagi Yesus. Nah, pertobatan yang sungguh itu selalu mengecilkan ego. Harusnya. Kalau itu berarti pertobatan yang sungguh. Agar Kristus menjadi pusat akhirnya. Menjadi yang utama di situ. Yang keempat, ini yang paling sering juga terjadi di kehidupan orang Kristen. Jalan yang berliku-liku. Juga harus diratakan, harus diluruskan dia. Yakobus 1, kita bisa ke situ, tapi sambil ke situ. Kita tahu, ini berbicara tentang hati yang punya dua arah. Sering ini Yakobus 1 kita omongin, ya kan? Sebentar di sini, sebentar di sana. Sebentar percaya, sebentar ragu lagi. Sebentar menyerah, sebentar menarik kembali nyerahnya terus semangat. Iya kan? Yakobus menyebut orang ini seperti satu istilah yang sangat tepat. Dia ngomong, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang. Kata tidak tenang ini juga bisa diartikan tidak stabil dalam hidupnya. Jalan yang berliku-liku ini membuat perjalanan menjadi lambat dan bahkan tidak pernah ada progresnya karena nggak stabil. Akhirnya raja nggak bisa lewat juga. Tidak jelas arahnya. Terus belok terus. Kalau nggak belok ke kiri ya belok kanan, wes. Belok wae pokoknya. Bukankah banyak orang percaya seperti ini? Hari Minggu mengasihi Tuhan, hari Senin kembali kepada kebiasaan lama. Hari ini percaya, besok hari ini menyerahkan diri kepada Tuhan, besok diambil kembali hidupnya. Nah, Daud juga doa ini di Mazmur 86 ayat 11. Dia ngomong, tunjukkanlah kepadaku tuh jalanmu. Daud ngomong gitu. Aku hendak hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut kepada engkau. Dia katakan bulat. Bulat. Ini bukan karena kebanyakan makan bakpao, jadi bulat. Dia katakan bulatkanlah hati. Ini adalah doa orang yang jujur banget tahu bahwa hatinya sedang tidak tenang. Kalau hatinya sedang selalu ragu dan bimbang. Doa orang yang tahu bahwa hatinya selama ini nggak bulat, nggak penuh, nggak benar-benar satu.
ke arah yang sama. Dan ini macam doa yang kadang yang Tuhan dengar, karena jalan yang berliku-liku Tuhan akan luruskan oleh Tuhan. Ibrani 12 dan 13 juga ngomong gini, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Jalan berliku-liku tidak berarti kamu rusak. Itu berarti kamu butuh Tuhan untuk meluruskannya. Dialah yang mau melakukannya. Pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa. Pertobatan adalah hidup yang berhenti menjalani dua arah. Berhenti hidup dengan mendua hati, berhenti hidup dengan dua tuan. Memilih satu jalan, mengikuti satu Tuhan. Ini yang penting untuk kita. Dan berjalanlah setia bersamanya. Karena jalan yang lurus bukanlah hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang terus memiliki satu arah. Ya nggak sih, jalan lurus itu? Satu arah menuju Yesus. Nah, dari keempat kondisi ini, kira-kira di mana kondisi hati kita hari ini? Ingat, pertobatan adalah permulaan dari proses persiapan. Katakan persiapan. Siapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi Sang Raja. Saat Yohanes menyiarkan untuk bertobatlah, ini semualah yang sebenarnya lagi dimaksudkan sama dia. Yang ingin terjadi di setiap orang yang mendengarkan pesannya. Sekali lagi saya katakan, pertobatan adalah persiapan jalan bagi Tuhan. Tetapi persiapan jalan bagi Tuhan adalah proses yang berdasar pada penyerahan hati, penyerahan hidup, dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara sejauh ini hari ini, dan tadi kita awali, kita melihat seseorang yang lahir, dan dengan satu panggilan, dengan satu tugas, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang ini bukan raja, dia bukan imam besar, dia bahkan tidak punya rumah yang tetap sebenarnya Yohanes. Dia tinggal di padang gurun, makan aja belalang dan madu. Ya, pakai jubah bulu onta dia. Tapi seluruh perjanjian baru menyebutkan dia adalah sebagai orang yang terbesar di antara mereka yang lahir dari perempuan. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena dia melakukan satu hal yang paling penting. Dia mempersiapkan jalan bagi raja. Dan hari ini kita semua dipanggil untuk hal yang sama. Saya ulangi lagi. Kita dipanggil untuk hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan hati orang-orang di sekitar kita. Untuk menunjukkan kepada Kristus, bukan untuk menuju kepada Kristus, bukan kepada kita sendiri. Ada 4 kondisi hati yang kita pelajari hari ini. Padang gurun yang kering, lembah yang patah dan gelap dan dalam, gunung yang penuh dengan kesombongan dan bukit yang terlalu tinggi. Dan jalan yang berliku, hati yang terus mendua itu. Dan mungkin hari ini kau mengenali salah satunya ada di dalam hatimu. Atau kadang kita ke situ. Atau kadang kita jadi seperti itu. Ini bukan tanda bahwa kamu nggak layak. Tapi ini adalah tanda dari undangan pertobatan. Undangan untuk datang kepada Raja yang mau masuk dan membereskan dan mengubahkan. Ingat apa yang Tuhan katakan melalui Yeskiel tadi. Yeskiel 36 ayat 26 dia bilang, aku akan berikan kamu hati. Apa? Dia mau kasih hati yang tadi belok-belok, hati yang gunung tadi, hati yang lembah tadi, hati yang kayak gurun tadi jadi baru. Ada amin di sini. Tuhan tidak menunggu kamu memperbaiki hatimu dulu. Tuhan mau menawarkan, kalau hatimu kamu kasih ke aku, tak ganti yang baru. Satu-satunya yang kamu butuhkan hanya serahin aja. Kalau kamu bawa ke tokonya, bawa kartu garansi, dapat yang baru. Ya.
Satu doa yang sederhana. Kayak si Daud ngomong tadi. Bulatkanlah hatiku. Ketika kamu berkata, Tuhan aku menyerahkan hatiku. Tuhan akan datang. Mengubahkan padang gurun menjadi, kita sebutnya oase. Tahu oase? Sumber air. Lembah yang gelap menjadi tempat perjumpaan dari Tuhan. Ya, gunung kesombongan menjadi tanah yang rata di mana dia mau berjalan. Jalan yang bengkok menjadi jalan yang lurus supaya orang bisa langsung menuju kepada Kristus. Dan itulah yang kita lihat. Kita ke Yesaya 40 lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk menutup perjumpaan dan juga firman Tuhan hari ini. Yesaya 40 kita akan ke ayat yang ke-5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seperti itu di ayat Bapak Ibu Saudara. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Nah, perhatikan ayat ini. Yesaya tidak berhenti di ayat 4 tadi. Kita sedang bahas banyak di ayat 4. Setelah lembah ditimbun, setelah gunung diratakan, setelah jalan yang bengkok diluruskan, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bukan kemuliaan Yohanes, bukan kemuliaan pelayan yang mempersiapkannya, kemuliaan Tuhan. Dan kata ini pakai Yesaya adalah dinyatakan dari bahasa aslinya, ini niklah, itu berarti terbuka. Kemuliaan Tuhan langsung. Yang tadinya enggak bisa dilihat. Terungkap, jelas di semua mata akan terlihat. Seolah-olah Tuhan berkata, kalau jalan sudah dipersiapkan, kalau hati sudah dibenahi, kalau penghalang sudah disingkirkan, maka aku akan datang. Dan semua orang akan lihat siapa aku. Kemuliaanku akan terlihat. Tidak hanya oleh satu orang, tetapi seluruh umat manusia, semua suku dan bahasa. Seperti nyanyian yang kita pujikan tadi. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidupmu, akan dilihat oleh orang-orang di sekitarmu, keluargamu, teman-temanmu, generasimu. Bahkan orang-orang yang sesudah. Ada yang rindu untuk jadi seseorang kayak gitu. Ada yang rindu? Yohanes seorang diri keluar dari padang gurun. Tapi orang akhirnya datang kepada kemuliaan Tuhan itu. Yang datang ribuan loh. Bahkan ada salah satu paham sampai hari ini. Menjadikan Yohanes Pembaptis itu Tuhan masih ada. Saking dampaknya luar biasa. Karena ketika satu hati dipersiapkan, Tuhan datang. Kemuliaannya tidak bisa disembunyikan. Kamu gak bisa nahan untuk gak bisa memperlihatkan Tuhan. Yesaya menutupnya dengan kalimat yang sangat kuat. Sungguh Tuhan sendiri yang menyatakannya. Kita gak usah pura-pura jadi kelihatan Kristen. Gak usah pura-pura dengan firman Tuhan yang wah. Waktu kita keluar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini bukan janji manusia, ini bukan harapan indah di atas kertas. Tuhan sendiri yang telah menyatakan ayat ini. Dan Tuhan yang katakan itu tidak pernah gagal. Jadi ini menjadi pengharapan untuk kita semua hari ini. Ya, apakah Tuhan mau datang kepada hidup kita? Ya. Jadi hari ini pertanyaannya bukan kapan ya Tuhan datang. Pertanyaannya adalah kepada diri kita, kapan ya aku mempersiapkan jalan untuk Dia. Apakah aku mau mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Maukah kamu menjadi suara yang padang gurun? Maukah kamu menjadi suara di padang gurun untuk generasimu? Maukah kamu membiarkan Tuhan meratakan gunung di dalam hatimu? Maukah kamu menyerahkan lembah yang patah itu kepada Tuhan? Keluar dari kegelapan itu mau? Maukah kamu berhenti mendua? Jadi bulat kepadanya. Kalau jawabannya ya, maka Yesaya 40 ayat 5 ini menjadi janji untuk kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan seluruh umat manusia melihat. Biarlah kita kecil,
Karena dia yang akan makin besar. Nah, ia yang semakin besar, kita terus rendah dan tidak terlihat. Amin. Mari kita berdoa. Pedro boleh berdoa untuk kita. Bapak di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan untuk